Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan hubungan antara yang namanya sidang majelis sinode dengan majelis sinode. Dan sebelum Anda menonton video ini, sebaiknya Anda terlebih dahulu menonton video yang sudah saya posting beberapa hari yang lalu, di mana saya menjelaskan tentang perbedaan antara sidang majelis sinode dengan sidang majelis sinode tahunan. Jadi, di dalam tata dasar jelas sekali dikatakan bahwa yang namanya sidang majelis sinode itu adalah persidangan dari anggota majelis sinode. Nah, di dalam pasal 16 tata dasar dijelaskan siapa yang disebut majelis sinode. Majelis sinode itu adalah wadah berhimpun Pelsus, pelayan khusus, perutusan jemaat, wilayah, dan BPMS yang terwujud dalam sidang majelis sinode. Jadi sebenarnya jelas sekali di situ ya siapa yang dimaksudkan dengan majelis sinode. Nah, pasal 17 mengatur bahwa yang namanya sidang majelis sinode adalah persidangan dari anggota majelis sinode. Siapa anggota majelis sinode itu? Yaitu yang dijelaskan di dalam pasal 16, yaitu perutusan Pelsus perutusan jemaat, wilayah, dan BPMS. Nah, inilah yang membentuk kelengkapan ini, yang membentuk kenapa sidang majelis sinode itu disebut sebagai tempat pengambil keputusan tertinggi di gereja ini. Nah, sebenarnya sampai situ semua jelas. Tapi mungkin kekaburan muncul karena tidak dengan baik dimengerti siapa yang dimaksudkan dengan majelis sinode ini. Nah, kalau kita mau melihat sebagai perbandingan saja supaya ada kesejajaran, di dalam tata dasar itu dijelaskan tentang adanya 3 majelis di gereja ini, yaitu ada majelis jemaat, ada majelis wilayah, dan ada majelis sinode. Majelis jemaat itu adalah pada berhimpun Pelsus di jemaat. Majelis wilayah itu adalah wadah berhimpun pelayan khusus sewilayah dan BPMW. Sementara majelis sinode adalah wadah berhimpun dari pelayan khusus perutusan jemaat, wilayah, dan BPMS. Nah, kita bandingkan 2 saja sini. Jadi itu ada di pasal tentang wilayah itu ada di pasal 13. Dijelaskan apa majelis wilayah itu, dan di pasal 14 dijelaskan tentang apa itu sidang majelis wilayah, yaitu persidangan yang dihadiri oleh perutusan jemaat sewilayah yang bersangkutan dan BPMW, dan itu merupakan pengambil keputusan di tingkat wilayah. Nah, kalau kita lihat di wilayah ada 2 komponen yang membentuk sidang majelis wilayah itu, yaitu komponen Pelsus dari jemaat-jemaat sewilayah itu dan BPMW. Nah, yang disebut dengan majelis sinode itu ada 3 komponen, yaitu Pelsus perutusan jemaat, wilayah, dan BPMS. Nah, kalau kita katakan yang disebut sidang majelis wilayah adalah persidangan dari perutusan Pelsus di jemaat sewilayah itu dan BPMW, berarti tidak ada satu pihak yang bisa dikurangi di sini, ditiadakan. Harus dua-dua baru dia lengkap menjadi sidang majelis wilayah. Begitu juga dengan sidang majelis sinode. Dia harus menghadirkan seluruh komponen majelis sinode yang dijelaskan dalam pasal 16, yaitu Pelsus perutusan jemaat, wilayah, dan BPMS. Inilah yang di dalam pasal 17 dikatakan sidang majelis sinode. Sidang dari majelis sinode yang dijelaskan dalam pasal 16. Dan sidang ini yang disebut sebagai pengambil keputusan tertinggi. Nah, berdasarkan kriteria ini, kalau kita pindah ke peraturan tentang sinode, berdasarkan kriteria ini, ada 2 persidangan yang masuk dalam kriteria ini. Dalam peraturan tentang sinode ya, yaitu sidang majelis sinode yang 5 tahunan dan sidang majelis
sinode istimewa yang diadakan jika dibutuhkan. Kenapa? Karena dua sidang ini memang mencakup seluruh anggota majelis sinode yang dimaksudkan oleh pasal 16. Oleh karena itu, kedua persidangan ini mempunyai wewenang dalam tugas-tugasnya untuk membahas dan memutuskan. Coba perhatikan nanti, lihat sendiri di tugas-tugas, uraian tugas dari masing-masing persidangan ini. Sidang majelis sinode 5 tahunan dan sidang majelis sinode istimewa. Itu sama. Ada dua-dua ada itu, membahas dan menetapkan. Membahas dan menetapkan. Nah, karena sidang majelis sinode tahunan sebagai bentuk persidangan yang ketiga tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan oleh pasal 16 Tata Dasar, maka aturannya juga berbeda di dalam peraturan tentang sinode PTS. Makanya sidang ini dibatasi karena apa? Karena dari segi kepesertaannya dia tidak mencakup seluruh komponen yang dimaksudkan sebagai majelis sinode oleh pasal 16 Tata Dasar. Dia hanya mencakup dua komponen, yaitu perutusan wilayah dan BPMS. Nah, oleh karena itu kepesertaannya berbeda pertama, dan kedua tugas-tugasnya juga dibatasi. Dan kita lihat dalam pembatasan itu di mana tugas-tugasnya adalah pertama menjabarkan renstra ya untuk program tahunan. Dan yang kedua, mengevaluasi program dan anggaran belanja pendapatan tahunan. Tidak dibatasi pada setahun punya saja. Oleh karena itu tidak ada kata-kata di situ membahas, menetapkan. Sama dengan tugas-tugas dari sidang majelis sinode 5 tahunan dan sidang majelis sinode istimewa. Karena SMST, sidang majelis sinode tahunan, tidak memenuhi kriteria dari pasal 16 itu. Makanya ada aturan khusus, katakanlah begitu, terhadap sidang majelis sinode tahunan. Namanya saja sama, tapi dari segi pengertiannya berbeda. Nah, kesalahan tafsir yang dipaksakan sekarang ini yang saya lihat adalah bahwa karena namanya sama, sidang majelis sinode, maka dirujuklah pasal 17 dalam Tata Dasar sebagai landasan bahwa itu juga sidang majelis sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi. Itu masalahnya. Padahal dilupakan bahwa pasal 17 ini tidak bisa dipisahkan dari pasal 16 Tata Dasar. Sama dengan pasal 14 tentang sidang majelis wilayah tidak bisa dipisahkan dari pasal 13 tentang majelis wilayah. Oleh karena itu kerancuan ini mestinya diluruskan dan tidak dibiarkan menjadi bola liar sehingga di mana-mana seakan-akan penafsiran itu ada yang menentang dan ada yang setuju. Ini bukan persoalan itu. Tata gereja yang ditafsir secara serampangan yang justru mengakibatkan terjadi tafsir-tafsir liar hanya dalam rangka untuk membenarkan satu tindakan yang sudah salah di dalam langkah-langkah sebelumnya. Oleh karena itu kiranya video ini akan menjadi sumbangan juga untuk dan sekaligus tantangan bagi siapa saja yang ingin supaya membahas hal-hal ini sehingga jemaat tidak dibawa dalam pemahaman yang simpang siur mengenai apa sidang majelis sinode itu yang berakar pada majelis sinode dan apa sidang majelis sinode tahunan itu yang mempunyai aturan-aturan khusus dan oleh karena itu ada pembatasan-pembatasan juga di dalam kewenangan dalam tugas-tugasnya. Oke, sampai di situ dulu, nanti kita sambung di kesempatan berikut. Makasih.